Salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 22 November 2022. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami bagimu ya Tuhan, Sang Empunya kehidupan kami, atas ruang dan waktu yang Tuhan masih karuniakan bagi kami untuk menghayati kasih kemurahan Tuhan, juga untuk sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk memahami firman-Mu dengan benar, sehingga jalan kami adalah jalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, bersabdalah kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 17 sampai ayat 24. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Amin. Tema renungan kita ialah berjalan menuju Yerusalem. Lumingka mak palulako Yerusalem. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi orang yang sedang berada dalam pergumulan, tentu berita sukacita adalah sesuatu yang diharapkan. Demikian bagi orang yang sedang mengalami penderitaan karena penjajahan, tentu kabar tentang pembebasan akan menjadi berita sukacita yang ditunggu-tunggu. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Mereka menanti berita mulainya perjalanan mereka menuju ke Yerusalem. Saudara-saudara, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel mengalami masa sulit ketika berada di pembuangan. Betapa tidak, mereka tidak hanya dikuasai oleh bangsa lain, tetapi juga dibuang ke negeri lain. Kepedihan bertambah ketika mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian, kampung halaman mereka, Yerusalem. Namun Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam kepedihan dan penderitaan yang mereka alami. Tuhan menyampaikan berita pengharapan melalui Nabi Yesaya untuk menguatkan iman bangsa Israel agar tidak putus asa dan menyerah. Tuhan akan menyatakan penghukuman kepada bangsa-bangsa lain yang menyakiti mereka, dan bangsa Israel akan dibebaskan. Yesaya menyerukan berita sukacita itu.
Pandanglah Sion dan lihatlah Yerusalem. Mereka akan segera berjalan dari pembuangan menuju Yerusalem, kampung halaman mereka. Kota tempat mereka akan hidup nyaman, tidak berpindah-pindah, dan tidak akan dikuasai oleh bangsa lain. Berita itu menjadi penguatan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga mungkin sedang mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan memberikan pengharapan bagi kita bahwa Tuhan akan menuntun kita berjalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Oleh perkenan-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami bersyukur bahwa kami terus diberi kekuatan oleh kebenaran firman-Mu untuk tetap teguh menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan setia memberikan pengharapan bagi kami bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kami untuk menjalani kehidupan setiap waktu. Diberkatilah kiranya kami semua, saudara-saudara yang juga boleh dengan setia mendengarkan renungan harian dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya oleh tuntunan kasih sayang Tuhan, mereka akan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap saudara-saudara kami, sahabat renungan harian, diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan akan juga terus berbuah baik dalam kehidupan ini. Anak-anak diberkati dalam pertumbuhan baik fisik maupun rohani, sehingga sungguh-sungguh terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dan dalam pendidikan mereka sukses berhasil, pun juga dalam masa muda, mereka menjadi anak-anak muda yang teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami, sahabat renungan harian di mana saja berada saat ini, yang sedang bergumul dengan sakit ataupun yang berduka cita, atau juga dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Tuhan sumber pemulihan akan menolong setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya dalam kasih Tuhan, diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya, untuk juga terus berbahagia bersuka cita dalam Tuhan. Dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Satria Kasih, akan terus ditopang oleh Tuhan dalam pelayanan bersama, di tengah-tengah kehidupan ini pun di tengah-tengah jemaat. Dan kami menaruh pengharapan kami majelis gereja, bersama dengan pengurus OIG, pengerja gereja, panitia yang ada di tengah-tengah jemaat, akan ditopang dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan, pun dalam menata pelayanan bersama. Kami mohon dalam tuntunan kasih sayang Tuhan jualah, saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia, ataupun apa yang mereka boleh capai pada saat ini, akan senantiasa menjadikan mereka untuk terus bermegah di dalam Tuhan. Pemerintah kami doakan, Tuhan menopang untuk juga terus mampu mengerjakan tanggung jawab dengan baik. Pemimpin-pemimpin kami diberkati, sehingga suasana kondusif pun kami dapat nikmati dan alami di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mohon Tuhan topang kami semua sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.